Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AA, selamat datang di channel dakwah Asep Anom TV. Terima kasih atas subscribe-nya. Semoga menjadi wakaf yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya terus ngalir walaupun sahabat AA kita semua sudah berada di alam barzah. Saya doakan semoga sahabat AA dimanapun rumah tangganya sakinah, putra putri soleh solehah, doa-doa diijabah. Yang belum ke Mekah semoga segera ke Mekah, juga ke Madinah. Baliknya beli rumah, beli sawah, hidupnya tambah barokah dari dunia sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya Asep Anom sedang bersilaturahmi dengan keluarga besar Bapak Nurin. Bapak Nurin. Beliau itu, walaupun beliau itu seorang karyawan pabrik dan ibunya adalah ibu rumah tangga, tapi beliau menghasilkan anak-anak keturunan yang hafal Quran semua. Subhanallah, keren luar biasa ini sahabat AA. Sebelum kita wawancara dengan beliau, keluarga beliau, kita buka dulu dengan sholawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya Pak ya, sholat dulu ya. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini Pak, subhanallah, Bapak dan Ibu ini dari Karawang. Iya. Dari Karawang, sahabat. Nah, beliau itu punya putra putri yang semuanya hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini beliau, Teteh namanya siapa Teteh? Teteh Aisyah Nurul Maulida. Beliau juara MTQ tahfiz Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Usianya berapa teh? 11 tahun. Usianya 11 tahun, subhanallah. 11 tahun sudah juara hafal Al-Quran 30 juz. Luar biasa sekali. Dan AA adiknya namanya siapa? Anas Abdullah. Subhanallah. Adik umurnya berapa? 10 tahun. Kemarin juara juga hafal Al-Quran. Juara 4 30 juz se-Jawa Barat. Subhanallah. Dan adik namanya Anissa. Anissa kemarin juara keberapa? Juara 2. Berapa juz? 20 juz. Subhanallah. Umurnya berapa deh? 8 tahun. Subhanallah. Sahabat AA 8 tahun sudah 20 juz. Saya 40 tahun lebih. Juz ama gak kelar-kelar. Aduh. Saat ini adik-adik ini termasuk Teteh Aisyah sedang mengikuti pembinaan para juara tingkat Jawa Barat untuk MTQ nanti tingkat nasional di Padang. Nah, sekarang kita berbincang dengan keluarga Bapak Nurin
Nah, Bapak Nurin ya, Bapak Ya. Nurin. Bapak Nurin apa panjangnya, Pak? Namanya Hairul Nurin. Khairun Hairul Nurin. Khairul Nurin. Dikira panjangnya Nurin gitu. Panjangnya Bapak Khairul Nurin. Nah, beliau itu asli dari Karawang, Pak ya. Kalau aslinya dari Jawa Tengah, dari Asli Pati. dari Pati, Jawa Tengah. Kemudian merantau di Kerawang dari tahun 2007 Dari tahun 2007 ya, sampai sekarang. sampai sekarang. Ketemu sama ibu, Ketemu waktu masih di Jawa, teman kerja dulu. teman kerja. Nikah tahun berapa? Nikah tahun 2007 juga. Tahun 2007. Berarti sekarang tahun 2020 udah 13 tahun. Betul. 13 tahun usia pernikahan beliau, sudah dikaruniai 3 putra, putrinya 2, putranya 1, dan mereka semua adalah hafal Al-Quran semua. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa ya, Pak ya. Bapak ini sehari-harinya apa, Pak? Saya kuli pabrik, Pak. Karyawan pabrik. Karyawan pabrik. Sehari-harinya beliau karyawan pabrik, sahabat AA. Karyawan pabrik, terus sudah lama kerja di pabrik, Pak. Semenjak merantau di Kerawang kerja di pabrik terus. Sejak nikah, sejak merantau kerja di pabrik. Kalau ibu? Sama saya seorang ibu rumah tangga juga. Ibu rumah tangga. Subhanallah. Tuh. Nah, ini adik-adik ini bisa hafal Quran mesantren apa gimana? Di rumah saja. Di rumah saja. menghafal. Di rumah saja. Iya. Ngapalin di rumah saja, tidak mesantren. Subhanallah. Biasanya bisa hafal Quran itu di pesantren. Biasanya. Kalau anak saya di rumah paling bangun tidur HP yang dipegang. HP, TV terus begitu. Tapi ini nah tentu walaupun anaknya tidak mesantren, bagaimana nih cara bapak dan ibu, siapa yang lebih dominan mendidik anak-anak ini sehingga bisa hafal Al-Quran ini? Kalau dominan udah pasti ibunya ya. Karena saya Ibunya. kan seharinya lebih banyak di pabrik. Paling saya bisa bantu ya pada subuh sama malam lah ya, pada maghrib atau pada isya. Seharinya sama ibu. Terus ada basic juga memang ibu dan bapak ini hafal Al-Quran. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bapak tidak hafal juga. Tidak, Pak. Paling ya juz 30 saja, Pak. Juz 30, alhamdulillah. Itu juga udah bagus, Pak. Bisa jadi imam tarawih. Ibu hafal Al-Quran ya, Ibu? Sama Pak. Belum hafal juga. Iya, belum hafal. Belum hafal ibu dan bapak, tapi bisa mencetak, melahirkan anak yang hafal Al-Quran. Nah, ini bagaimana caranya gitu, Pak? Awalnya bagaimana awal-awalnya itu? Awalnya ya kita sebenarnya waktu datang ke Kerawang itu terus terang kita awam ya Mi ya, masih jauh lah dari agama gitu. Kemudian alhamdulillah satu hal yang paling saya syukuri saya merantau di Karawang itu Allah ngasih hidayah ya, agama. Kemudian suatu saat kita datang ke kajian di mana salah satu saya lupa di mana kajiannya itu ya, isi tausiahnya adalah janji Allah akan memberikan mahkota emas ya kelak di surga, yaitu ketika ditanya waktu itu orangnya kan bertanya-tanya ya Allah kenapa aku mendapat mahkota emas ini, apa yang sudah aku lakukan ya Allah. Kemudian Allah menjawab karena engkau telah mengajarkan anakmu Al-Quran. Itu betul-betul memotivasi kami berdua berkomitmen untuk bisa meraih itu semua. Subhanallah. Jadi awal-awalnya termotivasi oleh tausiah seorang ustadz. Betul. Yang ustadz itu mengatakan bahwa anak-anak yang hafal Al-Quran sekarang nanti di akhirat akan ngasih mahkota buat orang tuanya. Itu yang membuat bapak dan ibu semangat. Betul. Nah, itu bagaimana caranya ibu mengajar mereka sehingga mereka itu hafal Al-Quran? Kalau mengenai caranya, tentu dari awal sampai akhir kita mengalami beberapa perubahan-perubahan ya Pak. Karena kan kita awali dari saat anak belum lancar baca Al-Quran sampai akhirnya mereka udah lancar baca Al-Quran sehingga mereka bisa menambah hafalan sendiri. Nah, ketika mereka belum
bisa membaca Al-Quran, ya kita tasmi gitu Pak. Saya baca berulang-ulang, saya suruh menirukan. Kemudian setelah dihafal saya tambah satu ayat lagi. Sudah hafal lagi melekat saya tambah ayat satu lagi seperti itu. Setelah itu kita gabung jadi satu surat seperti itu. Jadi bapak dan ibu baca, kemudian mereka menyimak, lalu mereka menirukan. Kan jadi semisal baca Al-Fatihah lah ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gitu baca berulang-ulang. Ayo coba tirukan gitu. Nah, dia pertama-tama pasti agak terbata-bata ya. Akhirnya bisa mengikutin. Coba kamu sendiri yang baca nak, Abi nggak ngikutin. Nah setelah itu bisa sendiri, baru saya tambah ke ayat kedua seperti itu. Padahal saat itu Aisyahnya udah bisa baca Al-Quran apa belum? Waktu itu masih Iqra ya, pertama menambah itu masih Iqra, belum sampai baca Al-Quran gitu di TK-nya. Jadi masih Iqra tapi sudah diajarkan menghafal Al-Quran dan ternyata bisa mengikuti. Ternyata bisa. Dari usia berapa mulai menghafal itu? Dari usia, kalau Aisyah dari usia TK, berarti dari usia 5 ya, 5 kalau Aisyah. Nah, TK-nya 4 tahun dulu ya? 4 tahun. Dari usia 4 tahun. Dari TK kecil aja gitu. Dari usia 4 tahun Iya, sudah mulai diajarkan menghafal. Alhamdulillah udah selesai juz 30 juga Pak. 4 tahun itu juz 30 udah selesai. 4 tahun. Ya. Juz 30 usia 4 tahun sudah selesai. Itu di tasmi itu ya. Iya. Dengan cara kita yang baca, anak ngikutin. Betul. Terus sampai 30 juz kelar. Betul. Subhanallah. Nah, sekarang yang paling cepat mereka bisa menghafal Al-Quran itu bagaimana caranya? Tasmi apa gimana? Itu untuk proses awalnya tasmi. Nah setelah mereka sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar, kita coba silakan nambah sendiri gitu. Mungkin awalnya pada saat mereka nambah sendiri itu sepertiga halaman ya, sepertiga halaman nanti disetorkan. Setelah kita lihat ternyata nggak merasa kesulitan, tambah lagi setengah halaman setiap harinya gitu ya. Kemudian pada akhirnya kami maksimalkan cuma 1 halaman setiap 1 hari dalam Sepertiga halaman 1 hari pada awalnya itu sampai sekitar dapat 4 atau 5 juz lah ya dari belakang. Setelah itu 1 halaman 1 hari. 1 halaman 1 hari dan ternyata bisa ya. Bisa anaknya, subhanallah. Itu berapa tahun tuh? Kalau sampai hafal 30 juz itu. Kalau kita sih memang agak santai Pak. Jadi ya kalau Aisyah itu umur 9,5 tahun selesai. 9,5 tahun. Ya selesai 30 juz. Kalau Ana 9 tahun. Nah kalau untuk Anissa selesainya sebelum umur 8 tahun udah selesai Anissa. Sebelum 8 tahun? Udah selesai. 30 juz. 30 juz. Oh, AA 9 tahun 9 selesai. 8 tahun selesai. 9,5. 9,5. Subhanallah. Nah, Berarti ini mereka yang sudah hafal 30 semua ini sebetulnya. Mungkin sahabat AA pingin tahu apa ya? Pingin apa? Penasaran. Apa benar nih hafal 30 juz? Pasti ya yang namanya juara tingkat provinsi udah nggak terbantahkan gitu ya. Tapi mungkin pingin dengar langsung ya, pingin lihat langsung bagaimana saya menguji hafalan beliau. Tapi saya nggak bawa Quran nih, ada apa ya? Oh iya, silakan. Nah, ini sahabat AA, kita uji hafalan beliau. Nanti kalau sahabat AA mau menguji saya silakan. Al-Fatihah ya. Aduh, subhanallah. Ini dari sini, kalau ini dari halamannya bisa. Tadi per surat. Kenceng nanti biasa. Nah, teteh ya. Subhanallah. Sahabat AA, kita coba hafalan Teh Aisyah. Beliau juara 1 tingkat provinsi Jawa Barat. Dan sekarang di Jakarta ini, di Hotel Shahid Inn ini sedang dibina untuk nanti sebagai duta
Jawa Barat untuk Makalangan ya, untuk tampil di tingkat nasional. Kita cek hafalannya. Siap, simak ya. Teteh siap? Mohon maaf ya Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Alhamdulillah, subhanallah. Sahabat, masih penasaran? Masih penasaran, masih penasaran katanya Pak. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Alhamdulillah rabbil alamin. Satu lagi ya teh ya, nggak apa-apa ya, biar ganjil teh. Allah suka yang ganjil-ganjil kan. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Subhanallah, sahabat Teh Aisyah ini 11 tahun hafal 30 juz, dan insya Allah tahun ini bulan November nanti akan bertandang
di Padang sebagai duta dari Provinsi Jawa Barat pada MTQ tingkat nasional pada cabang tahfiz Al-Quran 30 juz. Doakan ya dari warga Jawa Barat, semoga Teh Aisyah mendapatkan juara ke-1, khususnya umumnya Jawa Barat sebagai juara umum untuk tahun ini, insya Allah, amin ya Allah rabbal alamin. Nah ini Bapak, pertanyaan mungkin detik-detik terakhir ya Pak ya. Ini anak-anak ini bisa hafal Al-Quran dengan cepat dan bisa menjaga hafalan Al-Quran. Mungkin ada, selain Bapak mengajarkan mereka menghafal secara khusus, ada amalan-amalan yang lain atau ada cara-cara yang lain sehingga mereka cepat hafal Al-Quran, juga bisa menjaga hafalannya dengan baik, atau kebiasaan-kebiasaan ibu dan bapak yang dilakukan di rumah apa saja, seperti apa, bagaimana? Kalau masalah TV, anak-anak bebas nonton TV. TV kita nggak pakai TV. Oh, jadi nggak ada TV di rumah. Bukan nggak kebeli, tapi untuk menjaga hafalan gitu Pak ya tujuannya. Subhanallah. Jangankan satu TV, satu truk TV sanggup Pak ya beli ya. Tapi demi menjaga hafalan anak-anaknya nggak ada TV. Oh. Subhanallah. Kemudian HP mereka? HP kita kasih tapi kita batasi. Batasi. Pun Pembatasannya? HP saya ya ketika libur saja ya, kan liburnya Sabtu Ahad, paling hari Sabtu silakan kalau mau nonton kartun gitu ya, tapi kita batasin semisal cukup sampai duhur ya, kita kasih dari jam 10 gitu. Jadi nggak tiap hari HP itu nggak seperti itu. Jadi satu minggu itu satu hari ya, itu pun cuman beberapa jam saja. Beberapa jam dari jam 10 sampai jam 12. Ya misalnya seperti itu. Setelah itu selesai. Setelah itu selesai. Terus anak-anaknya nurut. Kalau alhamdulillah. Mereka nggak rengek-rengek gitu. Ya. Kalau saya lebih senang anak-anak silahkan main di luar gitu. Daripada menyibukkan dengan HP kan nggak bagus juga ya sosialisasi. Jadi kalau mau sepedahan mau apa asal di hari libur silahkan. Tapi kalau di hari-hari biasa ya memang kan kesehariannya mereka merojaah satu hari 3 juz ya. Satu hari 3 juz. Ya masing-masing anak untuk menjaga hafalannya seperti itu. Setelah itu ya kalau masih ada waktu belajar mata pelajaran yang lain. Iya. Anak-anaknya nggak boleh pegang HP. Nah kalau orang tuanya gimana tuh? Kalau orang tuanya dipakai buat kerja ya. Ya, tapi mereka nggak ngiri gitu. Ketika orang tuanya pegang HP atau orang tuanya sendiri membatasi gitu, gimana? Ya kita juga dengan kesibukan seperti ini ya memang waktu main HP juga nggak banyak ya. Paling cuma untuk kebutuhan pokok-pokok aja ya. Betul. Terus dalam hal makanan mereka makanan biasa-biasa aja sih kalau makanan. Sama aja kayak yang lain yang halal dan baik ya gitu ya. Betul. Jadi intinya TV nggak ada di rumah, kemudian HP dibatasi. Nah itu sahabat A. Ya intinya ini sih ya Pak Haji ya. Kalau seperti di awal tadi mengenai caranya seperti apa, kita ada perubahan. Tapi satu yang nggak berubah, kuncinya kita harus istiqomah. Itu yang paling berat. Biasanya mereka menjaga hafalan itu tiap selesai sholat apa gimana? Sehari 3 juz saja murajaahnya. Mau selesai sholat, mau dirapelkan satu, pokoknya 3 juz aja. Biasanya setelah selesai sholat subuh itu masing-masing setor 1 juz. Setelah itu mandi, makan, kemudian yang 2 juznya dilanjut sampai sekitar menjelang duhur lah ya. Setelah itu siang itu tiap istirahat. hari begitu? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Terus mengatur mereka sekolah gimana? Sekolah kita alhamdulillah kerjasama dengan rumah belajar, yang rumah belajarnya menginduk ke SDIT. Jadi kita terdaftar di situ, kemudian kita kurikulumnya mengikuti mereka. Kita beli buku dari mereka. Nanti kalau mau ujian semesteran dikasih tahu, Pak mau ujian semesteran Pak, bab pelajaran ini babnya dari halaman sekian sampai sekian, silakan dipelajari sendiri. Jadi nggak ke sekolah formal seperti SD, enggak gitu ya? Karena kita ingin memang fokus Bismillah lah, fokus Al-Quran, insya Allah hidup kita nggak susah. Dan ini alhamdulillah nih hasilnya di dunia ini sudah membuat senang mereka nih ya, apalagi nanti di akhirat. Amin. Subhanallah, luar biasa sekali, sangat inspiratif keluarga dari Bapak Nurin ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menitipkan
kehendaknya kepada siapapun mayasa. Ini Allah, terserah Allah. Siapapun bisa dipilih oleh Allah, siapapun bisa dijadikan oleh Allah, siapapun bisa dicetak oleh Allah. Yang penting ada niat yang baik, ada kemauan, disitulah ada jalan tentunya ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Ibu, terima kasih ya adek ya. Semoga sukses ya. Amin. Ini nanti setelah jadi juara, kemudian nanti adiknya mengikuti, adiknya lagi juga mengikuti, semuanya jadi juara. Kalau tahfiz Quran itu bukan hanya nasional Pak, bisa sampai ke internasional itu. Luar biasa sekali. Nanti bisa bikin pondok, Amin. ya, bisa bikin pesantren Amin. untuk orang tuanya, untuk ayah dan ibunya, sehingga nanti kalau sudah punya pesantren, santrinya banyak, nggak di pabrik lagi, fokus membina generasi bangsa sehingga menjadi para penghafal Al-Quran. Terima kasih sahabat AA. Kita tutup dengan seperti doa ya. Rabbi yassir lana wala tu'asir alaina, Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Jangan kau persulit urusan kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakan hidup kami dengan amal soleh yang Engkau ridhoi ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.